Wek, wek. Assalamualaikum sahabat kurma. Saya ada di Bandung. Ini perjalanan menuju ke Tasikmalaya. Bersama dengan sahabat kurma kita akan melihat bagaimana kehidupan dari teman-teman ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, di sebuah yayasan Mentari Hati pimpinan Repa Dadang. Saya akan ngajak kamu semuanya berburu ODGJ yang masih berkeliaran di jalan, Saya ngomongnya sudah kayak Ponski. Ponski adalah salah satu teman ODGJ yang ada di yayasan. Ntar kita ketemu ya. Ngomongnya seperti ini, kita akan mencari ODGJ di jalanan. Kita akan seru-seruan sambil beramal. Let's go, cus! Gentong. Kita di Gentong ya. Katanya banyak banget ODGJ. Banyak. Dari tadi tuh dari sana ada kurang lebih 2 lah yang kita lihat. Terus Keo nanya gini, nggak kita ambil? Ntar aja lah. Gue takut. Ragu juga kita kan. Masih ragu-ragu. Siap. Cuma kita sebelum gelap atau ayo. Siap. Gagal dia nggak lari, dia kesana lari. Bahaya kalau dipaksakan karena takutnya dia nyebrang mendadak malah ketabrak ya. Bahayain orang lain juga. Mendingan kita ya udah biarin. Ayo, kita cari lagi. Alhamdulillah sahabat kurma sekalian, kita sudah sampai di Tasikmalaya, di tempat apa? Yayasan Mentari Hati. Yayasan Mentari Hati. Alhamdulillah. Orang ODGJ yang terlantar. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa terlantar. Oke. Alhamdulillah Pak Dadang, ada yang ingin saya tanyakan nih. Iya. Ini Pak Dadang mulai melakukan aksi ini saya sebut aksi manusia bermanfaat ya. Amin. Karena ini bagian dari khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah harus ditiru nih. Amin. Ya. Kalau nggak bisa terjun kayak Pak Dadang, support dana lah gitu ya. Amin. Oke Pak Dadang, sejak kapan nih mulai? 2007 2007. mulai ngurus. 2008 dilegalitaskan, sekalian saya mengundurkan diri dari pekerjaan. Saya dulu di PLN. Oh tuh, Masya Allah. Saya mengundurkan diri keluar dari pekerjaan untuk fokus ngurus saudara-saudara kita yang ada di yayasan. Jadi 2007 saya mulai ngurus Pak di rumah dulu. Bahkan saya 2008 itu dilegalitaskan, orang tua saya kecewa 2 tahun. Kalau kata Sunda mah bendu. Pokoknya saya silaturahmi datang ke rumah, kalau lebaran diusir sama orang tua. Saya 2 tahun, tapi saya nggak apa-apa, manusiawi juga. Sekarang gimana Pak? Yang penting istri saya yang mendukung saya, makanya the best lah istri saya atas dukungannya. Tapi alhamdulillah sekarang orang tua saya bangga punya anak seperti saya. Cuma 2 tahun aja. 2 tahun. Nah itu ujian mungkin ya. Ujian. Oke, Padang. Kan di PLN tuh dapat pensiun Padang. Tidak. Enggak. Belum. Enggak. Saya kan maksudnya kalau kerja terus di PLN kan nanti dapat pensiun nih. Sedangkan ngurus kayak begini kan nggak dapat pensiun, nggak takut kehilangan rezeki. tidak. Saya yakin adanya Allah. Yakin rezeki itu yang ngatur Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak takut kehilangan rezeki. Jadi rezeki itu bukan dari presiden, bukan dari menteri, bukan dari siapapun. Rezeki dari Allah Subhanahu. Kadang dari makhluk nggak nyampe-nyampe ya. Oke, padahal awal merintis ini, oke, saya pengen tahu apa yang membuat Pak Dadang tiba-tiba
ingin melakukan hal seperti ini? Nomor satu, udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor kedua, panggilan hati, panggilan jiwa. Iya. Sementara waktu itu saya kan lagi di kantor Pak, mau berangkat kerja ke Sukabumi, mau untuk pendataan tapak tower daerah Ubruk, Pelabuhan Ratu. Iya, iya. Saya biasa makan dulu di depan kantor. Saya makan di tempat yang enak, bersih, sebuah kantin. Sementara saudara kita di seberang jalan sebelah sana lagi makan di tempat sampah. Yang dimakan apa? Sisa nasi, sisa daging, ada ikan, campur yang hidup. Belatung dimakan. Saya kan lari ke sana dilihat, ya Allah, ini sama manusia, sama dengan saya. Cuma nasibnya aja yang gak sama-sama. Saya lari lagi ke kantin Pak, ngambil nasi, ikan, daging, sama tempe tahu, kasihkan dia. Tadi sama belatung aja udah enak, apalagi yang bersih. Saya liatin sambil nangis Pak. Disitulah kami lagi berangkat, saya lagi berangkat ke Pelabuhan Ratu. Jadi kepikiran terus Pak. Saya ngomong ke atasan saya, Pak, tadi saya lihat gini. Seandainya nanti saya ngurus saudara-saudara kita seperti ini gimana? Wah, itu mah ide gila, Dang, katanya. Udah, kita mau fokus ke kerjaan aja. Emang buat orang gila, kata saya gitu kan. Jadi alhamdulillah pas hari Jumat saya pulang ke rumah, tengah malam saya bilang ke istri, soalnya kepikiran terus Pak. Pas saya bilang, alhamdulillah istri saya langsung dukung Pak. Saya mah ikut suami, apalagi ini jalan kebaikan. Tahun berapa itu tuh Pak? 2007. Pak, istrinya hebat. The best. Masya Allah, sahabat kurma, ini saya terharu ya. Ini apa namanya, istri model begini ini lebih dari satu juga kayaknya. The best. Ini adalah anugerah buat para dami. Amin. Pada pertama kali apa namanya membuka ini, ada berapa yang masuk yang bisa pada dami? Pertama saya ngambil dari daerah Padayungan 5 orang. Dibawa ke rumah Jalan Rancamaya sini. Saya awalnya masyarakat sekitar, wah pokoknya ngomong yang macem-macem aja. Tapi alhamdulillah dengan kita pendekatan dengan masyarakat, bersosialisasi dengan di bawah saudara-saudara kita, dipertemukan, oh ternyata mereka tidak ganggu kita ya, bahkan mereka membantu kita. Ada yang ngebangun, ngakutin adu, ngakutin besi, semen. Tuh kata saya kan nggak ganggu, nggak ini kan gitu. Nah dari situ alhamdulillah sampai didukung sama RT RW masyarakat sekitar. Dari situ berjalan, tambah banyak di rumah, tambah tidak tertampung Pak Ustadz. Kita minta ini ke pemerintahan Kota Tasik. Dari pemerintahan Kota Tasik tidak ada solusi. Wah gimana nih, kebetulan terminal Cilembang itu punya Pemda Kabupaten Pak, tapi berletak di Kota Tasik, di kota gitu. Kita ada izin dulu ke Kabupaten, kata dari Kabupaten kalau mau tempatin aja katanya bekas terminal. Ya alhamdulillah saya pindah ke terminal 2009. Ini pada selama menjalankan prosesi ini, apa namanya, aktivitas merekrut dan kemudian berusaha menyembuhkan ya, inilah dengan izin Allah. Itu ada nggak yang pernah bersikap represif sampai kemudian mengancam, membahayakan nyawa orang lain? Ada nggak? Alhamdulillah belum ada. Saya juga kemarin udah bilang sama AA Irfan, saya belum dapat tantangan dari 2007 sampai sekarang. Kebetulan barusan ada tantangan juga. 3 minggu lalu lah. Saya kesini, terus saya nanya pertanyaan sama Pak Dedat, pernah nggak ada yang berontak atau gimana? Belum ada. Enggak, alhamdulillah. Cita-cita saya bertemu dengan orang yang susah terus berontak terus melawan. Hari ini dikabul doanya. Doa yang salah ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau udah minta yang galak kan Pak. Kalau Datanglah enggak minta tadi yang galak. yang galak beneran kita. Bukan galak, ini mah cuma gitu Ada aja sih. tantangan dikit lah gitu. Tadinya kan tantangan semacam kalau ambil batu lempar sama kita gitu, ngelawan hiat gitu kan. Ini mah bukan, cuma Si Neng kan kena itu si Neng. Tadi si Neng Nopi kena. Iya kena. Brian, ini Brian, kena sini Brian. sasaran. Brian. Yang sini. di sini atau duduknya Yang itu tuh ini pokoknya matikan atuh. Tah gitu tah. Ini yang hari ini kita ambil di jalan. Ini Brian ya. Brian, satu lagi si rambut panjang.
Sini Misbah. Rambutnya pantengin. Misbah sini Misbah. Panjang banget. Misbah sini Misbah. Nih. Bisa diadu di sini aja sini apa? Nah ini Ini Misbah. rambutnya panjang. Coba buntelin sini. Sini Misbah. Betot ke dia rambutnya. Bapak mau lihat. Terus. Berapa tahun? Lihat ya. Terus. Ini patek ke dia. Rambutnya panjang. Berapa meter? Ada 3 meter, 2 meter. Sehingga pendekar Shaolin. Ya, Shaolin. Sini Misbah sini, duduk sini. Sini ke depan. Udah nggak mau cara di sini aja. Nggak mau, Sudah. malu ah. Jadi hari ini tuh dapat 3. Yang satu berontak. Tadi Pak Dadang di mobil tuh sampai mau lompat dari mobil kedek-dekan. Nah kalau yang bulan lalu tuh nih Pak Saud. Halo Pak Saud. Ya Pak Saud. Halo dadah. Halo Pak Saud. Terus Kemana Suhendar? Mana? Oh di sana ada ya. Sini Pak Suhendar. Pak Suhendar. Pak Suhendar sini. Nah aman semuanya. Pak Suhendar juga rada gitu ya. Sekarang udah tenang. Nah udah tutup Pak Suhendar. Sini Suhendar sini. Nih sini duduk. Sini orang Tangerang. Nih, ini katanya di sini betah, tapi harus Menjalankan tugas. menjalankan tugas. Iya. Tugas super smart. Super Semar. Dek, ambilin telepon nanti dikasih apa? Bisa berubah gini gimana sih Pak Dadang? Nggak Pasti tahu. Abah juga penasaran. Walau- Nggak tahu. Halo yang ngatur. Saya emang nggak bisa apa-apa, nggak punya sembuh, nggak punya apa. Pokoknya saya masih nggak menjalankan perintah itu aja lah pokoknya. Alhamdulillah ya. Jadi sahabat kurma, ya mudah-mudahan kita bisa seperti Pak Dadang ya. Amin. Bukan mengumpulkan orang-orang seperti minimal karakter kita mirip dengan Pak Dadang. Apa? Layyinul qalbi, memiliki hati yang lembut. Amin. Sehingga apa? Melihat orang itu dengan kasih sayang, bukan dengan negatif thinking atau prasangka buruk. Karena kebanyakan Pak Dadang yang saya tahu di masyarakat itu ketika melihat orang-orang yang DGJ semacam gitu. seperti ini gitu. Yang ada di otaknya jijik. itu takut, jijik, kemudian membuat sesuatu yang membuat melukai dia gitu kan. Padahal ternyata tidak ya. Tidak. Berarti Yang pandangan yang penting, negatif yang salah. makanya ada seorang polisi nanya, bilang, Cikang katanya, saya minta ilmunya sedikit, mas saya nggak punya ilmu apa-apa. Makanya kata saya, kalau kerja jangan karena tugas, harus karena hati yang ikhlas. Jangan karena orang lain pengen dipuji, pokoknya jangan karena tugas aja, harus karena hati yang ikhlas. Selama ini kadang merasa berat nggak melakukan ini. Pernah capek nggak? Tidak. Enjoy aja, Beneran? Benar. enjoy aja. Wah, senang, ah. Kan manusiawi kok capek. Kalau capek, kalau marah-marah saya pasti marah ya. Kalau bisa. Tapi Irfan masih takut sama yang bau-bau. Ya, Ini bau kan, kenapa harus deket? enggak ini mah nggak terlalu. Yang ini, yang ini. Enggak juga. Yang tadi yang satu yang si itu namanya Yang kita sampai nggak tahu. Tapi Masya Allah, Abah ada Rian tuh, Rian TV. Nah, ini yang membawa saya. Alhamdulillah berkat YouTube juga. Novi sini Novi. Nih, Neng sini Neng. Novi ini baru pertama kali juga tuh gimana sih? Kemarin juga Hansi, si Neng dapat kemarin. Dapat tuh. Dua kemarin. Udah baik sekarang tuh. Sekarang Hansi kedua. Siapa namanya? Mana tuh? Coba aja di sini. Ganteng tuh. Baju biru. Ganteng. Irfan Yanto. Saya udah sama si Neng Hansi udah kedua. Nah ini satu. Ini Teksi yang Ganteng. satu lagi mana? Yang perempuan. Jadi Abah ini tuh alhamdulillah pas Tabigul Khairon berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya. Pak Dadang melakukan sesuatu. Rian TV datang ke sini mempublikasikan. Saya melihat, saya tertarik datang, saya ikut alhamdulillah mempublikasikan juga. Ketemu sama Novi. Jadi mudah-mudahan ini kebaikan ini tuh tidak berhenti di satu orang saja, justru banyak orang. Pahala Soalnya buat gini, Pak Dadang Pak luar Ustadz, biasa ya. mohon maaf. Saya kalau tidak dibantu dengan donatur, saya orang tidak mampu juga. Saya gak mampu lah untuk ngasih makan sekian ratus orang. Saya juga perlu bantuan juga dari donatur. Makanya terima kasih kepada donatur yang telah membantu kami di yayasan ini. Semoga donatur-donatur yang telah membantu kami di sini dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, sukses selalu semuanya. Amin. Amin. Amin.
Itu terima kasih sekali saya sama donatur-donatur yang telah membantu Yayasan Mentari Hati. Nah, ini nak. Iya. Duduk sini. Nah. Sini. Sini duduk. Nggak apa-apa toh. Pesan aja, pesan apa pesan. Coba sekali lagi sampaikan makasih kepada perwakilan dari semua pasiennya. Bapak, terima kasih ya. Di sini bisa sembuh. Ya, berkat Allah. Iya, tapi melalui Bapak, karena kasih sayang Bapak. Semua pasien semua di sini semua menurut. Walaupun pasien garangnya kayak apa, Bapak. Udah makan loh, Bapak. Manggilnya. Saudara diusap, Iya. Iya. Nyonya ya. Adik nyai. Terus dahar hujan. Diambilin lauk dari dalam. Buat makan bapak, buat makan ibu. Nyonya jangan suka ngomong bohong. Ini ngomongnya jujur. benar sejujurnya ya. Apa adanya Bapak Ustaz nggak ngomong. Sampai Kadang-kadang Bapak lagi makan aja, ada pasien ngeliatin aja air dahar, disendokin sama Bapak nih. Bohong. Ya dahar, bareng aja Jangan Bapak. berlebihan. Enggak. Nyonya ini, Bohong. biarin buka kakinya. beneran. Iya, aduh. Jadi jangan diminta. Iya. Ini ungkapan hati. Jadi Iya. sahabat kurma, kebaikan yang diekspos oleh diri sendiri itu jelas tidak boleh. Tapi kalau diberitahukan oleh orang yang merasa tertolong, terbantu, itu sesuatu yang sah-sah saja. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan juga bagi yang lain. Amin. Sahabat kurma, tadi saya disampaikan oleh siapa namanya? Nama aslinya siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena, maaf ini ada simut. Jadi namanya siapa? Maria Magdalena. Namanya Nah, tapi nggak mau disebut Maria Magdalena. Enggak, kan udah Islamin Bapak. Tenang, hatinya yang penting udah tenang. jadi mu'alaf ya? Iya. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Iya. Tambahin makanya giginya biar jelas. Tadi pasang gigi kuda. Dari yang ini. Kan belum tumbuh ya. Jadi Masya Allah sahabat kurma, ternyata salah satu kuncinya adalah kasih sayang. Iya. Melakukan pekerjaan dengan cinta, kasih sayang, dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Amin. Masyarakat jahiliyah yang begitu keras, Iya. brutal, sampai bayi pun dibunuh, Iya. sampai orang hamil pun dibunuh untuk Iya. taruhan judi. Tapi dengan kelembutan, kasih sayang, ketulusan baginda Nabi SAW, mereka bisa berubah total. Dan inilah salah satu yang dilakukan oleh Bapak Dadak, mencontoh baginda Nabi, lemah lembut, kasih sayang, cinta. Siapapun bisa kita lakukan, kita bisa melakukan, insya Allah. Nah, tadi saya sampaikan banyak ya, Pak Dadang terus terang bahwa ini terlaksana karena adanya peran para donatur. Dan saya juga sering prihatin ketika melihat ada orang umroh bolak-balik tiap tahun, tapi hal-hal sosial mereka abaikan. Alhamdulillah. Jadi justru bagi mereka yang sering umroh, bukan tidak boleh umroh, silahkan. Tapi berbagilah dengan saudara-saudara kita yang memang ini insya Allah akan lebih bermanfaat. Bayangkan, kalau seandainya mereka dari sakit kemudian sembuh, lalu kemudian mereka jadi taat, mereka jadi soleh atau solihah, pahalanya ngalir juga tuh. Atau ada yang sembuh, bahkan ada yang hafal Qurannya. Tuh, baru sampai ada yang beberapa ayat atau surah Al-Quran hafal. Setiap dia baca, karena donasi yang kita lakukan, karena jariah yang kita lakukan, kita mati, insya Allah ngacor tuh ke alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Nah ini kan jadi dipisah Ustaz. Ini kan yang perempuan semua ada berapa kamar ya, laki-laki sebelah belakang. Saya sebetulnya pengen ngomong lagi tapi nggak kuat. Udah, tapi kita jadi malu ya, Mbak ya. Malu dengan apa yang dilihat